Bayangkan sebuah kapal raksasa yang dibangun di tengah gurun, jauh dari laut, oleh seorang pria tua yang diejek dan ditertawakan selama bertahun-tahun. Bayangkan air yang tiba-tiba menyembur dari dalam bumi, hujan yang turun tanpa henti selama berbulan-bulan, hingga gunung-gunung tertinggi tenggelam di bawah gelombang. Ini bukan dongeng, ini adalah kisah nyata Nabi Nuh, seorang manusia yang menghadapi ujian paling berat dalam sejarah umat manusia, kisah tentang kesabaran luar biasa, iman yang teguh, dan banjir dahsyat yang mengubah wajah dunia selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah. Selamat datang di channel kami yang membahas kisah-kisah penuh hikmah dari para nabi dan rasul. Jika kalian menyukai konten seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video inspiratif lainnya. Hari ini kita akan menyelami kisah lengkap Nabi Nuh alaihi salam, seorang nabi yang berdakwah selama 950 tahun, membangun bahtera raksasa dengan tangan kosong, dan menjadi saksi bagaimana Allah menghukum kaum yang zalim dengan banjir yang tidak pernah terjadi sebelumnya maupun sesudahnya. Kisah Nabi Nuh dimulai ribuan tahun setelah Nabi Adam alaihi salam. Pada masa itu, manusia telah berkembang biak dan tersebar di berbagai penjuru bumi. Namun seiring berjalannya waktu, mereka mulai melupakan ajaran tauhid yang dibawa oleh para nabi sebelumnya. Kaum Nabi Nuh hidup di daerah yang dipercaya berada di Mesopotamia, wilayah yang kini menjadi bagian dari Irak. Mereka adalah bangsa yang kuat, memiliki peradaban maju, bangunan-bangunan megah, dan kekayaan melimpah. Namun di balik kemegahan itu, hati mereka telah tertutup oleh kesombongan dan kemusyrikan. Pada mulanya, kaum Nabi Nuh adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Mereka memiliki pemimpin-pemimpin saleh yang membimbing mereka di jalan yang benar. Ada 5 orang yang sangat dihormati di kalangan mereka, yaitu Wed, Suwa, Yakhuts, Yauk, dan Nasr. Kelima orang ini adalah hamba-hamba Allah yang saleh, yang hidup dengan penuh ketakwaan dan kebajikan. Ketika mereka meninggal dunia, kaum tersebut sangat berduka. Mereka mencintai para pemimpin saleh itu dengan sepenuh hati, dan kesedihan mereka begitu mendalam. Pada saat itulah setan mulai melancarkan tipuannya. Iblis datang kepada mereka dalam berbagai bentuk dan membisikkan ide yang tampak tidak berbahaya. Setan berkata kepada mereka, "Buatlah patung-patung menyerupai kelima orang saleh itu agar kalian bisa mengingat mereka, agar wajah dan sosok mereka tidak terlupakan, agar kalian terinspirasi oleh ketakwaan mereka setiap kali melihat patung-patung tersebut." Pada awalnya, niat mereka memang murni, hanya untuk mengenang dan terinspirasi. Mereka membuat patung-patung tersebut dan menempatkannya di tempat-tempat umum, di balai-balai pertemuan, di alun-alun kota. Generasi pertama yang membuat patung-patung itu masih memahami tujuan sebenarnya. Mereka tahu bahwa patung-patung itu hanyalah benda mati, penanda untuk mengingat orang-orang saleh. Namun seiring bergulirnya waktu, generasi berikutnya mulai lupa akan sejarah sebenarnya. Mereka melihat nenek moyang mereka menghormati patung-patung itu, berkumpul di sekitarnya, dan lambat laun persepsi mulai berubah. Generasi ketiga dan keempat mulai menganggap bahwa patung-patung itu memiliki kekuatan khusus, bahwa mereka bisa menjadi perantara kepada Tuhan, bahwa mereka perlu disembah dan dipuja. Inilah bagaimana syirik pertama kali masuk ke dalam umat manusia setelah Nabi Adam. Apa yang dimulai dengan niat mengingat orang saleh, berakhir dengan penyembahan berhala. Mereka mulai berdoa kepada patung-patung itu, meminta pertolongan kepada benda-benda mati yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa memberi manfaat atau madarat. Mereka meninggalkan Allah yang Maha Esa, pencipta langit dan bumi, dan malah bersujud kepada patung-patung batu yang mereka buat sendiri dengan tangan mereka. Di tengah kemerosotan akhlak dan akidah inilah Allah memilih Nuh alaihi salam untuk menjadi nabi dan rasul. Nuh adalah keturunan langsung dari Nabi Syits, putra Nabi Adam. Dia lahir dalam keluarga yang masih mempertahankan ajaran tauhid di tengah lautan kemusyrikan. Sejak kecil, Nuh dikenal sebagai pribadi yang jujur,
bijaksana, dan memiliki akhlak mulia. Ketika Allah mengangkatnya menjadi nabi, Nuh telah menjadi sosok yang dihormati di kalangan kaumnya, meskipun tidak semua orang menyukai ajarannya tentang tauhid. Allah berfirman kepada Nuh, bahwa dia harus menyampaikan risalah kepada kaumnya, mengajak mereka kembali kepada jalan yang benar, meninggalkan penyembahan berhala, dan beribadah hanya kepada Allah yang Maha Esa. Nuh menerima amanah ini dengan penuh keikhlasan. Dia tahu ini bukan tugas mudah, karena kaumnya telah tenggelam dalam kesesatan selama bertahun-tahun, bahkan berabad-abad. Namun sebagai seorang nabi, Nuh tidak pernah ragu. Dia memulai dakwahnya dengan penuh semangat, kesabaran, dan hikmah. Nuh mendatangi kaumnya satu persatu, dari rumah ke rumah, dari kampung ke kampung. Dia berbicara dengan kelembutan, menjelaskan dengan logika yang jernih, dan mengingatkan dengan cara yang penuh kasih sayang. Nuh berkata kepada mereka, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Kalian tidak mempunyai Tuhan selain Dia. Sesungguhnya aku takut kalian akan ditimpa azab hari yang dahsyat." Dia menjelaskan bahwa patung-patung yang mereka sembah tidak memiliki kekuatan apapun, bahwa hanya Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menurunkan hujan, yang menumbuhkan tanaman, yang memberi kehidupan dan kematian. Namun respons kaumnya sangat mengecewakan. Para pemuka kaum, para pembesar, para hartawan, dan para pemimpin menolak dakwah Nuh dengan keras. Mereka berkata kepadanya, "Kami tidak melihatmu melainkan hanya sebagai manusia biasa seperti kami. Kami tidak melihat orang-orang yang mengikutimu kecuali orang-orang yang hina dina di antara kami." Mereka memandang rendah Nabi Nuh karena dia tidak memiliki kekayaan berlimpah seperti mereka, tidak memiliki kedudukan tinggi dalam struktur sosial mereka. Mereka juga meremehkan para pengikut Nuh yang kebanyakan adalah orang-orang miskin, budak-budak, dan kaum lemah. Kesombongan para pembesar kaum menjadi penghalang terbesar bagi dakwah Nuh. Mereka merasa diri mereka lebih mulia, lebih pintar, dan lebih layak untuk menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Bagaimana mungkin mereka, para bangsawan dan orang-orang terpandang, harus mengikuti seorang nabi yang diikuti oleh para budak dan orang miskin? Ini adalah pukulan bagi ego dan kesombongan mereka. Mereka tidak bisa menerima kebenaran karena hati mereka telah dikuasai oleh takabur. Para pengikut Nuh kebanyakan memang dari kalangan bawah, tapi ini bukan karena ajaran Nuh hanya untuk orang miskin. Justru orang-orang miskin dan tertindas lebih mudah menerima kebenaran karena hati mereka tidak dikuasai oleh kesombongan dan hawa nafsu duniawi. Mereka tidak takut kehilangan kedudukan atau harta, karena memang mereka tidak memiliki itu semua. Yang mereka cari adalah kebenaran, dan mereka menemukannya dalam dakwah Nabi Nuh. Tahun demi tahun berlalu, dan dakwah Nuh tidak kunjung membuahkan hasil yang signifikan. Dia terus berdakwah dengan berbagai cara. Dia berdakwah di siang hari secara terbuka di hadapan publik, menjelaskan ayat-ayat Allah, menunjukkan tanda-tanda kekuasaan ilahi di alam semesta. Dia juga berdakwah di malam hari, mendatangi rumah-rumah mereka secara diam-diam, berbicara secara pribadi dengan orang-orang yang mungkin malu untuk menunjukkan ketertarikan mereka pada ajaran tauhid di depan umum. Nuh berdakwah secara terang-terangan dan juga secara sembunyi-sembunyi. Dia menggunakan metode dakwah yang lembut dan juga yang tegas. Kadang dia mengingatkan mereka tentang nikmat-nikmat Allah, tentang hujan yang menyuburkan tanah mereka, tentang matahari yang menerangi hari mereka, tentang bulan yang menghiasi malam mereka, tentang kesehatan yang mereka miliki, tentang keluarga yang mereka cintai. Dia berkata, "Mintalah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan memperbanyak harta dan anak-anakmu, serta mengadakan kebun-kebun untukmu dan mengadakan sungai-sungai untukmu." Kadang Nuh juga menggunakan pendekatan yang lebih tegas, mengingatkan mereka tentang azab Allah yang akan menimpa orang-orang yang kafir dan zalim. Dia menceritakan tentang kaum-kaum terdahulu yang dibinasakan karena kedurhakaan mereka. Namun kaumnya tetap keras kepala. Semakin Nuh berdakwah, semakin keras mereka menolak. Mereka tidak hanya menolak, tapi juga mengejek dan menghina.
Setiap kali Nuh berbicara tentang tauhid, mereka menutup telinga mereka dengan jari-jari mereka, menutup wajah mereka dengan kain, dan bersikeras dalam kekafiran mereka dengan sangat sombong. Para pembesar kaum bahkan mengancam pengikut Nuh. Mereka berkata kepada para pengikutnya yang miskin, "Jika kalian tidak berhenti mengikuti Nuh, kami akan merajam kalian, atau kalian akan merasakan siksaan yang pedih dari kami." Mereka menggunakan intimidasi, ancaman ekonomi, dan tekanan sosial untuk mencegah orang-orang beriman kepada Allah. Namun para pengikut Nuh yang setia tidak gentar. Mereka telah merasakan manisnya iman, dan mereka siap menghadapi segala konsekuensi. Pada suatu hari, para pemuka kaum datang kepada Nuh dengan tuntutan yang tidak masuk akal. Mereka berkata, "Jika kau benar-benar utusan Tuhan, maka usirlah orang-orang hina yang mengikutimu itu. Kami tidak akan pernah duduk bersama mereka. Kami tidak akan pernah mengakuimu selama orang-orang rendahan itu ada di sekitarmu." Ini adalah ujian bagi Nuh. Akankah dia mengorbankan para pengikut setianya demi mendapatkan dukungan dari para pembesar? Nuh menjawab dengan tegas dan penuh iman. Dia berkata, "Bagaimana aku bisa mengusir orang-orang yang beriman kepada Allah? Mereka adalah hamba-Mu yang akan menjumpaimu kelak, dan kalian adalah kaum yang jahil. Jika aku mengusir mereka, siapa yang akan membela aku dari azab Allah? Aku tidak akan pernah mengusir orang-orang yang beriman." Jawaban Nuh ini menunjukkan integritasnya sebagai seorang nabi. Dia tidak mengompromikan prinsip-prinsipnya demi popularitas atau dukungan dari golongan tertentu. Puluhan tahun berlalu, dan situasi tidak berubah. 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun, bahkan hingga mendekati 1000 tahun, Nabi Nuh terus berdakwah tanpa henti. Bayangkan, 950 tahun berdakwah dengan hasil yang sangat minimal. Beberapa sumber menyebutkan bahwa jumlah orang yang beriman kepada Nuh hanya sekitar 80 orang saja, ada yang mengatakan lebih sedikit lagi. Dari ribuan atau bahkan puluhan ribu orang dalam kaumnya, hanya segelintir yang menerima kebenaran. Namun Nuh tidak pernah putus asa. Setiap penolakan, setiap ejekan, setiap penghinaan, tidak membuat semangatnya surut. Dia bangun setiap pagi dengan tekad yang sama, dengan harapan yang sama, dengan doa yang sama, bahwa mungkin hari ini ada seseorang yang hatinya terbuka untuk menerima hidayah. Ini adalah pelajaran luar biasa tentang kesabaran, tentang konsistensi, tentang tidak menyerah dalam memperjuangkan kebenaran meskipun hasilnya tidak sesuai harapan. Generasi berganti generasi di depan mata Nuh. Dia melihat anak-anak kecil tumbuh menjadi remaja, remaja menjadi dewasa, dewasa menjadi tua, dan akhirnya meninggal dunia dalam kekafiran mereka. Lalu anak-anak dari anak-anak itu tumbuh, dan mereka juga menolak dakwahnya. Siklus ini terus berulang selama ratusan tahun. Nuh telah berdakwah kepada lebih dari 10 generasi manusia, namun hasilnya tetap sama. Bahkan anak-anaknya sendiri, tepatnya anaknya yang bernama Yam atau Kanan, menolak untuk beriman. Istri Nuh sendiri juga tidak beriman. Dia adalah wanita yang munafik, yang di depan Nuh berpura-pura taat, namun di belakangnya dia mengkhianati suaminya. Dia membocorkan rahasia-rahasia Nuh kepada para pembesar kaum, memberitahu mereka tentang rencana-rencana dakwah Nuh, dan mengejek para pengikut Nuh. Bagi Nuh, ini adalah ujian yang sangat berat. Bukan hanya kaumnya yang menolaknya, tapi juga orang-orang terdekatnya, keluarga kandungnya sendiri. Setelah ratusan tahun berdakwah tanpa hasil yang berarti, Nuh akhirnya sampai pada kesimpulan yang menyakitkan. Dia menyadari bahwa kaumnya tidak akan pernah beriman. Hati mereka telah dikunci oleh Allah karena kekerasan kepala dan kesombongan mereka. Nuh menerima wahyu dari Allah bahwa tidak akan ada lagi dari kaumnya yang beriman kecuali orang-orang yang telah beriman. Dengan hati yang berat namun penuh keyakinan akan keadilan Allah, Nuh mengangkat tangannya dan berdoa. Dia berkata, "Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan seorang pun dari orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Sesungguhnya jika Engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hamba-Mu,
dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi sangat kafir. Ini adalah doa yang luar biasa. Nuh tidak berdoa karena dendam pribadi atau kebencian, tapi karena dia melihat bahwa kaum itu telah menjadi sumber kerusakan yang akan terus-menerus merusak generasi berikutnya. Doa Nuh dikabulkan oleh Allah. Datanglah wahyu kepada Nuh bahwa tidak ada yang akan beriman dari kaummu kecuali orang yang telah beriman. Maka janganlah kamu bersedih hati terhadap apa yang selalu mereka kerjakan. Allah juga memerintahkan Nuh untuk membuat sebuah bahtera, sebuah kapal yang sangat besar, dengan ukuran dan spesifikasi yang diwahyukan oleh Allah. Kapal ini akan menjadi penyelamat bagi Nuh dan orang-orang yang beriman ketika datang azab Allah. Nuh segera memulai pembangunan kapal tersebut. Ini adalah proyek yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Nuh dan para pengikutnya mulai menebang pohon-pohon, mengumpulkan kayu, membuat papan-papan, dan mulai merangkai kapal raksasa itu. Yang menarik adalah lokasi pembangunan kapal ini. Kapal itu tidak dibangun di tepi laut atau di tepi sungai besar, melainkan di tengah daratan, jauh dari air yang cukup untuk mengapungkan kapal sebesar itu. Ketika kaum Nuh melihat dia membangun kapal di tengah gurun yang kering, mereka semakin mengejeknya. Ini adalah bahan tertawaan yang sempurna bagi mereka. Seorang pria tua yang selama ini mengklaim dirinya nabi, sekarang membangun kapal raksasa di tengah padang pasir. Setiap kali mereka melewati lokasi pembangunan kapal, mereka berhenti dan mengejek Nuh. Mereka berkata, "Hai Nuh, apakah kau sekarang menjadi tukang kayu? Kau yang mengklaim dirimu nabi sekarang menjadi tukang kayu. Apakah kapal itu akan kau pakai untuk berlayar di atas pasir?" Mereka tertawa terbahak-bahak, menunjuk-nunjuk Nuh dan para pengikutnya yang dengan susah payah membangun kapal itu. Namun Nuh tidak terpengaruh oleh ejekan mereka. Dia terus bekerja dengan tekun, mengikuti petunjuk Allah dalam setiap detail pembangunan kapal. Nuh bahkan menjawab ejekan mereka dengan tenang, "Jika kalian sekarang mengejek kami, maka sesungguhnya kami pun akan mengejek kalian sebagaimana kalian mengejek kami, dan kelak kalian akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakannya." Pembangunan kapal memakan waktu yang sangat lama. Beberapa riwayat mengatakan Nuh membangun kapal itu selama 40 tahun, ada yang mengatakan lebih lama lagi. Setiap hari Nuh dan para pengikutnya bekerja keras, memotong kayu, membentuk papan, menyambung bagian-bagian kapal dengan paku dan ter. Mereka bekerja di bawah terik matahari, diejek oleh orang-orang yang melewati mereka, namun mereka tidak pernah berhenti. Mereka bekerja dengan penuh iman, dengan keyakinan bahwa apa yang mereka kerjakan ini adalah perintah Allah. Kapal yang dibangun Nuh memiliki dimensi yang luar biasa besar. Meskipun Al-Quran tidak menyebutkan ukuran pasti kapal itu, namun dari konteks bahwa kapal itu harus menampung Nuh, keluarganya, para pengikutnya, dan sepasang dari setiap jenis hewan, kita bisa membayangkan betapa besarnya kapal tersebut. Beberapa tafsir menyebutkan bahwa panjang kapal itu mencapai 300 hasta, lebarnya 50 hasta, dan tingginya 30 hasta. Satu hasta diperkirakan sekitar setengah meter, jadi kapal itu bisa sepanjang 150 meter, selebar 25 meter, dan setinggi 15 meter. Kapal itu terdiri dari 3 tingkat. Tingkat paling bawah untuk hewan-hewan buas dan ternak besar, tingkat tengah untuk manusia dan barang-barang bawaan mereka, dan tingkat atas untuk burung-burung. Kapal itu dibuat dari kayu yang kuat, dilapisi dengan ter agar tidak bocor, dan memiliki atap untuk melindungi penumpangnya dari hujan dan panas. Konstruksinya sangat kokoh, karena kapal ini harus mampu bertahan dalam badai dahsyat yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Akhirnya setelah puluhan tahun bekerja keras, kapal itu selesai dibangun. Ini adalah kapal terbesar yang pernah dibuat oleh manusia pada masa itu, sebuah mahakarya teknik yang luar biasa, terutama mengingat bahwa Nuh dan para pengikutnya membangunnya tanpa teknologi modern, hanya dengan tangan dan alat-alat sederhana yang mereka miliki. Ketika kapal itu berdiri sempurna di tengah daratan yang kering, mungkin para pengikut Nuh sendiri bertanya-tanya dalam hati mereka, bagaimana kapal sebesar ini akan mengapung? Dari mana datangnya air yang cukup untuk mengangkat kapal sebesar ini?
Namun mereka tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan jawabannya. Setelah kapal selesai, Allah memerintahkan Nuh untuk menunggu tanda khusus. Tanda itu adalah ketika tungku atau tanur milik Nuh mulai memancarkan air. Ya, air akan memancar dari tungku yang biasanya digunakan untuk memasak. Ini adalah tanda yang sangat jelas dan spesifik. Ketika hal itu terjadi, Nuh harus segera mengumpulkan seluruh pengikutnya dan membawa mereka naik ke dalam kapal. Allah juga memerintahkan Nuh untuk membawa sepasang dari setiap jenis hewan, jantan dan betina, agar spesies mereka tidak punah setelah banjir. Ini adalah perintah yang menunjukkan kasih sayang Allah bahkan kepada makhluk-makhluknya yang lain, bukan hanya manusia. Hewan-hewan itu harus diselamatkan agar kehidupan di bumi bisa berlanjut setelah banjir surut. Tugas mengumpulkan hewan-hewan ini tentu bukan perkara mudah. Bagaimana cara Nuh memanggil hewan-hewan itu? Bagaimana cara mereka mengumpulkan semua jenis hewan? Ini adalah mukjizat tersendiri. Allah memberikan kemudahan kepada Nuh, sehingga hewan-hewan itu datang dengan sendirinya, seolah-olah mereka memahami bahwa mereka harus naik ke kapal itu untuk menyelamatkan diri. Pada suatu hari yang telah ditentukan oleh Allah, tanda itu datang. Tungku di rumah Nuh tiba-tiba memancarkan air dengan deras. Nuh segera menyadari bahwa ini adalah tanda yang dijanjikan Allah. Dia segera memerintahkan para pengikutnya untuk bersiap. Mereka mengumpulkan barang-barang penting mereka, makanan, pakaian, dan bergegas menuju kapal. Bersamaan dengan itu, hewan-hewan mulai berdatangan. Pasangan-pasangan hewan dari berbagai jenis, burung-burung, binatang ternak, hewan-hewan buas, semuanya datang dalam keadaan tenang dan teratur, seolah-olah mereka tahu apa yang akan terjadi. Nuh juga mendatangi keluarganya. Dia memanggil istrinya dan anak-anaknya untuk naik ke kapal. Namun istrinya menolak. Dia mengejek Nuh dan memilih untuk tetap bersama kaum yang kafir. Anak Nuh yang bernama Kanan juga menolak untuk naik ke kapal. Ketika Nuh memanggilnya dengan penuh kasih sayang, "Hai anakku, naiklah bersama kami dan janganlah kamu bersama orang-orang kafir." Anaknya menjawab dengan sombong, "Aku akan mencari perlindungan ke gunung. Gunung itu akan melindungiku dari air." Nuh berkata dengan sedih, "Tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah selain orang-orang yang mendapat rahmat darinya." Namun anaknya tetap keras kepala. Dia yakin bahwa dia bisa menyelamatkan diri dengan caranya sendiri, tanpa perlu mengikuti perintah Allah. Ini adalah pelajaran yang sangat penting. Keimanan tidak bisa diwariskan melalui garis keturunan. Meskipun Kanan adalah anak dari seorang nabi, namun karena dia tidak beriman dan tidak taat kepada Allah, maka dia tidak termasuk dalam golongan yang diselamatkan. Dengan hati yang hancur berkeping-keping, Nuh meninggalkan anaknya dan naik ke kapal. Para pengikutnya yang setia, yang telah bertahan bersamanya selama ratusan tahun, semua naik ke kapal. Jumlah mereka sangat sedikit jika dibandingkan dengan besarnya kapal, namun mereka adalah orang-orang yang terpilih, yang mendapat hidayah Allah, yang akan menjadi cikal bakal generasi manusia baru setelah banjir. Setelah semua orang dan hewan naik ke kapal, Nuh menutup pintu kapal. Dan pada saat itulah azab Allah dimulai. Langit yang sebelumnya cerah tiba-tiba berubah gelap. Awan-awan hitam tebal mengumpul dengan cepat, menutupi seluruh langit. Petir menyambar-nyambar dengan dahsyatnya, guntur menggelegar memekakkan telinga. Lalu hujan mulai turun. Tapi ini bukan hujan biasa. Ini adalah hujan yang tidak pernah dialami oleh manusia manapun sebelumnya. Air turun dari langit seperti dicurahkan dari ember raksasa, deras sekali, tanpa henti. Al-Quran menyebutkan bahwa langit dibukakan dengan air yang sangat deras mengalir. Namun yang lebih mengerikan adalah apa yang terjadi di bumi. Tiba-tiba dari berbagai tempat di permukaan bumi, air mulai menyembur keluar. Mata air yang sebelumnya tenang tiba-tiba memancar dengan tekanan luar biasa. Sumur-sumur meluap. Tanah retak di berbagai tempat dan air menyembur keluar seperti air mancur raksasa. Al-Quran menyebutkan bahwa bumi diperintahkan untuk memancarkan airnya. Ini adalah fenomena yang tidak bisa dijelaskan secara alami. Air tidak hanya turun dari langit, tapi juga keluar dari dalam bumi.
Dua sumber air bertemu dan naik dengan cepat. Kaum Nuh yang sebelumnya mengejek dan menertawakan Nabi Nuh, sekarang mulai panik. Air naik dengan sangat cepat. Dalam hitungan jam, air yang tadinya sebatas mata kaki sudah naik hingga ke pinggang. Mereka berlarian mencari tempat yang tinggi. Mereka naik ke atap rumah-rumah mereka, ke bukit-bukit kecil, mencoba menyelamatkan diri. Namun air terus naik tanpa henti. Hujan terus turun dengan derasnya, dan air dari dalam bumi terus menyembur. Para pembesar kaum yang sebelumnya sombong, sekarang ketakutan. Mereka yang dulu kaya raya, sekarang kehilangan semua harta mereka. Istana-istana megah, rumah-rumah mewah, semua tenggelam satu persatu. Mereka menjerit-jerit meminta tolong, namun tidak ada yang bisa menolong mereka. Mereka menyadari kesalahan mereka terlambat. Mereka baru ingat akan peringatan Nuh ketika azab sudah datang menimpa mereka. Di tengah kekacauan itu, kapal Nuh mulai terangkat. Air yang tadinya masih jauh di bawah kapal, sekarang sudah cukup tinggi untuk mengapungkan kapal raksasa itu. Dengan perlahan, kapal itu mulai bergerak, diombang-ambingkan oleh air yang terus naik. Gelombang-gelombang besar menghantam kapal dari segala arah, namun kapal itu tetap kokoh, terlindungi oleh kekuasaan Allah. Dari dalam kapal, Nuh dan para pengikutnya bisa mendengar jeritan-jeritan orang-orang di luar. Mereka bisa mendengar suara orang-orang yang memohon-mohon untuk diselamatkan, namun sudah terlambat. Pintu kapal telah ditutup atas perintah Allah, dan tidak ada seorang pun yang bisa membukanya. Ini adalah saat yang sangat menyakitkan bagi Nuh. Dia mendengar suara-suara orang-orang yang pernah dia ajak bicara, yang pernah dia nasihati dengan penuh kasih sayang, sekarang menjerit-jerit dalam keputusasaan. Yang paling menyakitkan adalah ketika Nuh melihat anaknya, Kanan, berusaha berenang menuju sebuah gunung yang masih terlihat di kejauhan. Air sudah sangat tinggi, gelombang-gelombang besar bergulung-gulung, namun anaknya masih berusaha bertahan. Nuh berteriak dari kapal, "Hai anakku, naiklah bersama kami, jangan bersama orang-orang kafir." Namun anaknya menjawab, "Aku akan berlindung ke gunung yang akan melindungiku dari air." Nuh berkata dengan suara yang penuh kepedihan, "Tidak ada pelindung hari ini dari azab Allah kecuali orang yang dirahmatinya." Sebelum Nuh bisa mengatakan apa-apa lagi, sebuah gelombang raksasa datang dan memisahkan mereka. Anak Nuh tersapu oleh gelombang itu dan tenggelam di hadapan mata ayahnya sendiri. Nuh tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa berdiri di kapal, melihat anaknya kandungnya sendiri tenggelam dan hilang di telan air. Air mata Nuh mengalir deras. Sebagai seorang ayah, hatinya hancur berkeping-keping. Namun sebagai seorang nabi, dia harus menerima keputusan Allah dengan ikhlas. Air terus naik tanpa henti. Hari demi hari, minggu demi minggu, hujan terus turun dengan derasnya. Tidak ada tanda-tanda akan berhenti. Air yang awalnya hanya merendam daratan rendah, sekarang sudah merendam bukit-bukit. Gunung-gunung yang tinggi perlahan-lahan mulai tenggelam. Yang tadinya terlihat seperti pulau-pulau kecil di tengah lautan luas, sekarang mulai menghilang satu persatu di telan air. Seluruh permukaan bumi tertutup oleh air. Tidak ada lagi daratan yang terlihat. Hanya hamparan air yang luas membentang ke segala arah. Al-Quran menyebutkan bahwa air naik hingga melampaui gunung-gunung tertinggi. Ini adalah banjir yang tidak pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan pernah terjadi lagi sesudahnya. Ini adalah hukuman Allah yang paling dahsyat untuk kaum yang paling durhaka. Seluruh peradaban mereka yang megah, semua bangunan mereka yang tinggi, semua kekayaan mereka yang melimpah, semua kesombongan mereka, semuanya lenyap di telan air. Tidak ada yang tersisa dari mereka kecuali jenazah-jenazah yang mengambang di permukaan air, yang kemudian juga tenggelam dan hilang. Di dalam kapal, kehidupan berlanjut dengan penuh tantangan. Nuh dan para pengikutnya harus mengurus ratusan pasang hewan. Mereka harus memberi makan, membersihkan kotoran, memastikan hewan-hewan itu tetap sehat dan tidak saling menyerang. Ini bukan pekerjaan mudah. Bayangkan harus merawat singa, harimau, gajah, unta, domba, ayam, burung,
dan berbagai jenis hewan lainnya dalam satu kapal yang terus diombang-ambingkan oleh gelombang. Namun dengan pertolongan Allah, mereka mampu melakukannya. Hewan-hewan itu tetap tenang dan tidak saling menyerang, seolah-olah mereka memahami bahwa mereka semua dalam satu perahu yang sama. Kapal itu berlayar tanpa tujuan, diombang-ambingkan oleh gelombang besar, ditiup angin kencang, diterpa hujan deras yang tidak kunjung berhenti. Tidak ada kemudi, tidak ada layar, tidak ada awak kapal yang berpengalaman. Kapal itu sepenuhnya dalam kendali Allah. Nuh dan para pengikutnya hanya bisa berdoa dan bertawakal. Mereka berlayar dalam kegelapan, karena matahari tertutup oleh awan tebal yang tidak pernah menipis. Siang dan malam hampir tidak bisa dibedakan. Yang ada hanya kegelapan, suara hujan yang deras, suara gelombang yang menghantam kapal, dan suara angin yang meraung-raung. Hari-hari berlalu dengan sangat lambat, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Tidak ada tanda-tanda bahwa hujan akan berhenti atau air akan surut. Para penghuni kapal mulai bertanya-tanya, kapan ini semua akan berakhir? Namun Nuh terus menenangkan mereka, mengingatkan mereka untuk bersabar dan terus beriman kepada Allah. Dia memimpin mereka dalam salat, dalam zikir, dalam membaca ayat-ayat Allah. Dia menjaga semangat mereka agar tidak putus asa. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa mereka berlayar selama 40 hari 40 malam, ada yang mengatakan 5 bulan, ada juga yang mengatakan 6 bulan. Yang pasti adalah waktu yang sangat lama, waktu yang cukup untuk menguji kesabaran dan keimanan mereka. Setiap hari mereka bangun dengan harapan bahwa mungkin hari ini hujan akan berhenti, namun hujan terus turun. Setiap malam mereka tidur dengan doa bahwa mungkin besok pagi mereka akan melihat daratan, namun pagi datang dengan pemandangan yang sama, lautan air yang tidak bertepi. Namun akhirnya, setelah waktu yang telah ditentukan oleh Allah, hujan mulai mereda. Tetesan air dari langit mulai mengecil, dari yang tadinya seperti dicurahkan dari ember, sekarang menjadi seperti hujan biasa, lalu menjadi gerimis, dan akhirnya berhenti sama sekali. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, langit mulai terlihat. Awan-awan tebal mulai menipis, dan cahaya matahari yang telah lama tersembunyi mulai menerobos. Bersamaan dengan berhentinya hujan, air yang menyembur dari dalam bumi juga mulai berhenti. Mata air yang tadinya memancar dengan tekanan tinggi mulai surut. Dan datanglah perintah Allah, "Ya bumi, telanlah airmu, dan ya langit, berhentilah hujan." Ini adalah perintah yang luar biasa. Allah memerintahkan bumi untuk menelan kembali air yang telah disemburkannya. Dan bumi pun menaati perintah Tuhannya. Air mulai surut dengan cepat, masuk kembali ke dalam perut bumi. Permukaan air yang tadinya melampaui gunung-gunung tertinggi mulai turun perlahan-lahan. Puncak-puncak gunung yang telah lama tenggelam mulai muncul kembali. Satu persatu, gunung-gunung itu mulai terlihat seperti pulau-pulau kecil di tengah lautan. Lalu bukit-bukit mulai terlihat, dan akhirnya daratan mulai bermunculan di berbagai tempat. Kapal Nuh yang telah berlayar tanpa arah selama berbulan-bulan, akhirnya mulai bergerak menuju satu tempat tertentu. Allah mengarahkan kapal itu menuju sebuah gunung yang bernama Judi. Al-Quran menyebutkan bahwa kapal itu berlabuh di atas Gunung Judi. Gunung Judi dipercaya berada di wilayah yang sekarang menjadi perbatasan antara Turki dan Irak, di wilayah Kurdistan. Kapal itu mendarat dengan lembut di puncak gunung tersebut. Setelah beberapa waktu, ketika air sudah cukup surut dan daratan sudah mulai kering, Allah memerintahkan Nuh untuk keluar dari kapal. Nuh membuka pintu kapal yang telah tertutup selama berbulan-bulan. Cahaya matahari yang cerah menyambut mereka. Udara segar yang bersih masuk ke dalam kapal. Nuh keluar terlebih dahulu, lalu diikuti oleh keluarganya dan para pengikutnya. Satu persatu mereka keluar dari kapal, menghirup udara bebas, merasakan tanah kering di bawah kaki mereka, dan yang paling penting, bersujud kepada Allah yang telah menyelamatkan mereka dari azab yang dahsyat. Hewan-hewan juga dikeluarkan dari kapal. Mereka keluar dengan teratur, sepasang demi sepasang. Burung-burung terbang ke langit yang biru, hewan-hewan ternak berlari ke padang yang luas,
hewan-hewan buas pergi ke hutan-hutan yang mulai tumbuh kembali. Mereka akan menjadi nenek moyang dari semua hewan yang ada di bumi saat ini. Nuh dan para pengikutnya melihat pemandangan yang sangat berbeda dari yang mereka ingat. Dunia yang mereka tinggalkan sebelum banjir adalah dunia yang penuh dengan bangunan megah, kota-kota besar, peradaban maju. Namun dunia yang mereka lihat sekarang adalah dunia yang kosong, bersih, seperti dicuci oleh air. Tidak ada lagi bekas-bekas peradaban lama. Semua telah musnah. Mereka harus memulai dari awal, membangun peradaban baru, dengan pondasi yang benar, yaitu tauhid dan ketaatan kepada Allah. Setelah keluar dari kapal dan melihat dunia baru ini, perasaan Nuh sangat campur aduk. Di satu sisi, dia bersyukur kepada Allah yang telah menyelamatkan dia dan orang-orang yang beriman. Di sisi lain, hatinya masih sedih memikirkan nasib anaknya yang tidak selamat. Sebagai seorang ayah, rasa kehilangan itu sangat mendalam. Maka Nuh berdoa kepada Allah dengan penuh kerendahan hati. Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janjimu adalah benar, dan engkau adalah hakim yang paling adil." Nuh mengingatkan Allah tentang janjinya untuk menyelamatkan keluarganya. Namun Allah menjawab dengan firman yang mengandung hikmah yang sangat dalam. Allah berfirman, "Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu karena perbuatannya adalah perbuatan yang tidak saleh. Maka janganlah kamu memohon kepadaku sesuatu yang tidak kamu ketahui. Sesungguhnya aku menasihatimu agar tidak termasuk orang-orang yang jahil." Jawaban Allah ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Keluarga yang sebenarnya dalam pandangan Allah bukanlah keluarga berdasarkan hubungan darah, tetapi keluarga berdasarkan keimanan dan amal saleh. Kanan mungkin adalah anak kandung Nuh secara biologis, namun karena dia tidak beriman dan tidak mengikuti jalan yang benar, maka dia tidak termasuk dalam keluarga Nuh di sisi Allah. Ikatan darah tidak ada artinya jika tidak ada ikatan iman. Nuh segera menyadari kesalahannya. Dia adalah seorang nabi, namun dia juga manusia yang memiliki perasaan sebagai seorang ayah. Dia langsung bertobat dan memohon ampun kepada Allah. Dia berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari memohon kepadamu sesuatu yang aku tidak mengetahui hakikat, dan sekiranya engkau tidak memberi ampun kepadaku dan tidak merahmati aku, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang rugi." Ini menunjukkan kerendahan hati Nuh, kesadarannya akan keterbatasannya sebagai manusia, dan ketaatannya yang sempurna kepada Allah. Allah menerima taubat Nuh dan memberikan kedamaian kepadanya. Allah berfirman, "Wahai Nuh, turunlah dengan selamat sejahtera dan penuh berkah dari kami atas kamu dan atas umat-umat yang bersamamu." Allah memberikan berkah kepada Nuh dan kepada generasi yang akan lahir darinya dan dari para pengikutnya. Ini adalah awal baru bagi umat manusia. Semua manusia yang ada di bumi sekarang adalah keturunan dari orang-orang yang diselamatkan bersama Nuh di dalam bahtera. Setelah peristiwa banjir besar ini, Nuh dan para pengikutnya mulai membangun kehidupan baru. Mereka menanam tanaman, beternak hewan, membangun rumah-rumah, dan yang paling penting, mereka menegakkan syariat Allah di muka bumi. Mereka tidak mengulangi kesalahan kaum sebelumnya. Mereka tidak membuat patung-patung atau berhala. Mereka beribadah hanya kepada Allah yang Maha Esa. Nuh terus mengajarkan tauhid kepada generasi baru. Anak-anaknya yang selamat, yaitu Sam, Ham, dan Yafits, masing-masing menjadi nenek moyang dari berbagai bangsa yang ada di bumi. Sam menjadi nenek moyang bangsa-bangsa Semit, termasuk bangsa Arab dan bangsa Yahudi. Ham menjadi nenek moyang bangsa-bangsa Afrika. Yafits menjadi nenek moyang bangsa-bangsa Eropa dan Asia. Dari 3 orang inilah, seluruh umat manusia yang ada sekarang berasal. Kehidupan Nuh setelah banjir masih berlanjut cukup lama. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa Nuh hidup selama 950 tahun, dan dia berdakwah selama 950 tahun dari masa hidupnya itu. Ada juga yang mengatakan bahwa total usia Nuh mencapai lebih dari 1000 tahun. Berapapun usianya, yang pasti Nuh adalah manusia yang sangat panjang umurnya,
dan dia menggunakan umurnya itu untuk sepenuhnya beribadah kepada Allah dan mengajarkan kebenaran kepada umat manusia. Nuh wafat dalam keadaan beriman, dikelilingi oleh anak cucu yang saleh. Dia meninggalkan warisan yang luar biasa, bukan warisan harta atau tahta, tetapi warisan iman dan ketaatan kepada Allah. Kisahnya dicatat dalam Al-Quran dan kitab-kitab suci lainnya, menjadi pelajaran abadi bagi seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Kisah Nabi Nuh memberikan kita banyak sekali pelajaran yang sangat berharga. Pelajaran pertama adalah tentang kesabaran yang luar biasa. Nuh berdakwah selama hampir 1000 tahun dengan hasil yang sangat minim, namun dia tidak pernah menyerah. Dia terus berusaha, terus mengajak, terus mengingatkan, meskipun ditolak dan diejek berkali-kali. Ini mengajarkan kita bahwa dalam memperjuangkan kebenaran, kita tidak boleh mudah putus asa. Hasil bukanlah tanggung jawab kita, yang menjadi tanggung jawab kita adalah usaha dan kesungguhan kita dalam menyampaikan kebenaran. Pelajaran kedua adalah tentang konsistensi. Nuh tidak pernah berubah dalam dakwahnya. Dari awal hingga akhir, pesannya tetap sama, menyeru kepada tauhid, mengajak untuk meninggalkan penyembahan berhala. Dia tidak mengubah ajarannya demi popularitas atau penerimaan. Dia tidak mengompromikan prinsip-prinsipnya. Ini mengajarkan kita bahwa kebenaran tidak bisa dikompromikan. Kita tidak bisa mengubah ajaran Allah hanya untuk menyenangkan manusia. Pelajaran ketiga adalah tentang metode dakwah yang beragam. Nuh berdakwah dengan berbagai cara, di siang hari dan malam hari, secara terang-terangan dan diam-diam, dengan lembut dan tegas. Dia menyesuaikan pendekatannya dengan situasi dan kondisi orang yang dia ajak bicara. Ini mengajarkan kita bahwa dalam berdakwah, kita perlu bijaksana dan fleksibel dalam metode, meskipun tetap konsisten dalam pesan. Pelajaran keempat adalah tentang prioritas akhirat di atas dunia. Para pengikut Nuh kebanyakan adalah orang-orang miskin yang tidak memiliki kedudukan di masyarakat. Mereka rela kehilangan sedikit yang mereka miliki demi mengikuti kebenaran. Sebaliknya, para pembesar yang kaya raya memilih untuk tetap dalam kekafiran karena tidak mau melepaskan kedudukan dan harta mereka. Ini mengajarkan kita bahwa cinta dunia sering menjadi penghalang terbesar untuk menerima kebenaran. Pelajaran kelima adalah tentang bahaya kesombongan. Para pembesar kaum Nuh menolak kebenaran bukan karena mereka tidak memahaminya, tetapi karena kesombongan mereka. Mereka tidak mau mengakui bahwa seorang yang mereka anggap biasa seperti Nuh bisa membawa kebenaran. Mereka tidak mau mengikuti ajaran yang juga diikuti oleh para budak dan orang miskin. Kesombongan menutup hati mereka dari hidayah. Ini mengajarkan kita bahwa kita harus selalu rendah hati dan menerima kebenaran dari siapapun yang menyampaikannya. Pelajaran keenam adalah tentang pentingnya iman dalam keluarga, namun juga pemahaman bahwa hidayah adalah pemberian Allah. Nuh adalah seorang nabi, namun istrinya dan salah satu anaknya tidak beriman. Ini menunjukkan bahwa hidayah tidak bisa dipaksakan, bahkan oleh seorang nabi. Setiap individu bertanggung jawab atas pilihan imannya sendiri. Ini mengajarkan kita untuk terus berusaha membimbing keluarga kita, namun juga menerima bahwa pada akhirnya hidayah adalah hak prerogatif Allah. Pelajaran ketujuh adalah tentang kepercayaan penuh kepada Allah. Ketika Allah memerintahkan Nuh untuk membuat kapal di tengah gurun, Nuh tidak bertanya mengapa atau bagaimana. Dia langsung melaksanakan perintah itu meskipun secara logika terlihat tidak masuk akal. Ketika dia berlayar dalam kapal tanpa kemudi di tengah badai dahsyat, dia tidak panik karena dia tahu Allah yang mengendalikan. Ini mengajarkan kita tentang tawakal yang sempurna, bahwa ketika kita sudah berusaha maksimal, kita harus menyerahkan hasilnya kepada Allah dengan penuh kepercayaan. Pelajaran ke-8 adalah tentang keadilan Allah. Banjir yang menimpa kaum Nuh terlihat sangat kejam di mata manusia, namun itu adalah keadilan Allah. Mereka telah diberi peringatan selama hampir 1000 tahun, mereka telah melihat bukti-bukti, namun mereka tetap keras kepala. Allah tidak menghukum mereka secara tiba-tiba, tetapi memberi mereka waktu yang sangat panjang untuk bertobat. Ketika mereka tidak juga bertobat, maka datanglah azab.
Ini mengajarkan kita bahwa Allah Maha Adil. Dia memberi kesempatan kepada setiap orang, namun jika kesempatan itu tidak digunakan dengan baik, maka akan ada konsekuensinya. Pelajaran ke-9 adalah tentang mukjizat dan kekuasaan Allah. Banjir yang menutupi seluruh bumi, bahkan melampaui gunung-gunung tertinggi, adalah sesuatu yang tidak mungkin terjadi secara alamiah dengan skala seperti itu. Air yang menyembur dari dalam bumi bersamaan dengan hujan yang deras dari langit, kapal yang bisa mengapung membawa semua hewan di dunia, semua ini adalah mukjizat yang menunjukkan kekuasaan mutlak Allah. Ini mengajarkan kita bahwa Allah tidak terikat oleh hukum alam yang Dia sendiri ciptakan. Dia bisa melakukan apa saja yang Dia kehendaki. Pelajaran ke-10 adalah tentang pentingnya bersiap untuk hari perhitungan. Kaum Nuh mengejek dan menertawakan persiapan yang dilakukan Nuh dengan membangun kapal. Mereka merasa aman dengan kehidupan duniawi mereka. Namun ketika azab datang, semua kekayaan, kedudukan, dan kekuasaan mereka tidak ada gunanya. Yang selamat adalah mereka yang telah mempersiapkan diri dengan iman dan amal saleh. Ini adalah pengingat untuk kita semua bahwa kita harus selalu bersiap untuk menghadap Allah. Kematian bisa datang kapan saja, dan ketika itu terjadi, hanya iman dan amal kita yang akan menolong kita. Kapal Nuh sendiri menjadi simbol keselamatan. Dalam tradisi Islam, kapal itu diibaratkan sebagai Islam itu sendiri. Siapa yang masuk ke dalamnya akan selamat, siapa yang menolaknya akan binasa. Kapal itu juga melambangkan pentingnya komunitas orang beriman. Nuh dan para pengikutnya tidak selamat sendirian, mereka selamat bersama-sama dalam satu kapal. Ini mengajarkan pentingnya ukhuwah, persaudaraan di antara orang-orang beriman, saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Kisah banjir Nuh juga ditemukan dalam berbagai tradisi dan budaya di seluruh dunia. Hampir setiap peradaban kuno memiliki cerita tentang banjir besar yang memusnahkan umat manusia. Ini menunjukkan bahwa peristiwa ini benar-benar terjadi dan meninggalkan jejak yang mendalam dalam memori kolektif umat manusia. Meskipun detailnya mungkin berbeda-beda dalam berbagai tradisi, inti ceritanya sama, yaitu tentang banjir dahsyat yang menghukum kaum yang durhaka, dan penyelamatan orang-orang saleh melalui sebuah kapal besar. Dalam tradisi Yahudi dan Kristen, kisah Nuh juga tercatat dalam kitab Kejadian di Perjanjian Lama. Meskipun ada beberapa perbedaan dalam detail cerita, namun garis besar kisahnya sama. Ini menunjukkan bahwa Nuh adalah tokoh yang diakui dalam ketiga agama samawi, Islam, Kristen, dan Yahudi. Dia adalah salah satu nabi yang menjadi penghubung antara ketiga tradisi keagamaan ini. Bagi kita yang hidup di zaman modern ini, kisah Nabi Nuh sangat relevan. Kita hidup di zaman yang penuh dengan kemaksiatan, di mana nilai-nilai spiritual sering diabaikan demi mengejar kenikmatan duniawi. Kita melihat bagaimana kesombongan, keserakahan, dan kemewahan menjadi tujuan utama banyak orang. Kita melihat bagaimana orang-orang yang menyeru kepada kebenaran sering diejek dan ditertawakan, sama seperti Nuh diejek oleh kaumnya. Namun kisah Nuh juga memberi kita harapan. Meskipun jumlah orang yang beriman kepada Nuh sangat sedikit, namun merekalah yang selamat pada akhirnya. Ini mengajarkan kita bahwa kebenaran tidak ditentukan oleh jumlah pengikut. Mayoritas tidak selalu benar. Yang penting adalah kita berada di pihak yang benar, meskipun kita adalah minoritas. Allah akan menyelamatkan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, tidak peduli seberapa sedikit jumlah mereka. Kisah Nuh juga mengingatkan kita tentang azab Allah yang pasti akan datang bagi orang-orang yang berbuat kezaliman dan kemusyrikan. Meskipun azab itu mungkin tertunda, namun pasti akan datang. Penundaan azab bukanlah tanda bahwa Allah tidak peduli atau tidak tahu, tetapi itu adalah kesempatan bagi manusia untuk bertobat. Namun jika kesempatan itu tidak digunakan, maka azab akan datang dengan sangat dahsyat. Dalam konteks lingkungan hidup, kisah banjir Nuh juga bisa menjadi peringatan. Meskipun banjir pada zaman Nuh adalah mukjizat dan hukuman langsung dari Allah, namun di zaman modern ini kita melihat bagaimana ulah manusia sendiri yang merusak lingkungan bisa menyebabkan bencana alam. Pemanasan global, naiknya permukaan air laut,
banjir yang semakin sering terjadi. Semua ini adalah konsekuensi dari keserakahan dan ketidakpedulian manusia terhadap ciptaan Allah. Kisah Nuh mengingatkan kita untuk menjaga bumi ini dengan baik, karena bumi adalah amanah dari Allah. Bagi para pendakwah dan para guru, kisah Nuh memberikan inspirasi luar biasa. Bayangkan mengajar selama hampir 1000 tahun dengan hasil yang sangat minimal. Kebanyakan orang akan menyerah setelah beberapa tahun tanpa hasil. Namun Nuh tidak pernah menyerah. Dia terus mengajar, terus mengingatkan, terus berdakwah, dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Ini mengajarkan para pendakwah dan guru untuk tidak mengukur kesuksesan dari jumlah pengikut atau dari hasil yang terlihat secara lahiriah, tetapi dari keikhlasan dan konsistensi dalam menyampaikan kebenaran. Bagi orang tua, kisah Nuh juga memberikan pelajaran penting. Meskipun Nuh adalah seorang nabi yang mulia, namun salah satu anaknya tidak beriman. Ini menunjukkan bahwa kesalehan orang tua tidak secara otomatis menjamin kesalehan anak. Setiap individu memiliki kehendak bebas dan tanggung jawab atas pilihan mereka sendiri. Namun ini tidak berarti orang tua boleh pasrah dan tidak berusaha. Nuh terus berusaha mengajak anaknya hingga detik-detik terakhir. Ini mengajarkan orang tua untuk terus mendidik dan membimbing anak-anak mereka, sambil juga berdoa kepada Allah agar anak-anak mereka diberi hidayah. Bagi mereka yang sedang menghadapi ejekan dan penghinaan karena mempertahankan prinsip kebenaran, kisah Nuh adalah penghiburan. Nuh diejek selama ratusan tahun, namun dia tidak pernah goyah. Pada akhirnya, dialah yang tertawa terakhir. Mereka yang mengejeknya semua binasa, sementara dia dan pengikutnya selamat. Ini mengajarkan kita untuk tetap teguh pada prinsip, tidak peduli seberapapun keras ejekan dan penghinaan yang kita terima. Kebenaran akan menang pada akhirnya. Bagi mereka yang merasa sendiri dalam perjuangan kebenaran, kisah Nuh memberikan semangat. Nuh dan pengikutnya sangat sedikit jumlahnya dibandingkan dengan kaum yang kafir. Namun Allah bersama mereka. Ketika seseorang berada di pihak yang benar, dia tidak pernah sendirian, karena Allah selalu bersamanya. Ini mengajarkan kita untuk tidak takut menjadi minoritas jika kita berada di pihak kebenaran. Kisah kapal Nuh yang megah juga mengandung simbolisme yang dalam. Kapal itu dibangun dengan tangan manusia, namun desain dan petunjuknya datang dari Allah. Ini mengajarkan bahwa dalam setiap usaha kita harus menggabungkan ikhtiar manusiawi dengan bimbingan ilahi. Kita bekerja dengan tangan kita, dengan akal kita, namun kita juga meminta petunjuk Allah dan mengikuti syariatnya. Kapal tanpa petunjuk Allah tidak akan bisa menyelamatkan, namun petunjuk Allah juga memerlukan usaha nyata dari manusia untuk membangun kapal tersebut. Kapal itu juga menunjukkan pentingnya persiapan. Nuh tidak menunggu hingga hujan turun untuk mulai membangun kapal. Dia membangunnya puluhan tahun sebelum banjir datang. Ketika banjir benar-benar tiba, kapal sudah siap. Ini mengajarkan kita untuk selalu bersiap menghadapi masa depan, untuk tidak menunda-nunda dalam mempersiapkan diri menghadapi ujian dan tantangan hidup, dan yang paling penting, mempersiapkan diri untuk menghadap Allah kelak di akhirat. Material kapal yang terbuat dari kayu dan yang sederhana namun kuat, mengajarkan kita bahwa kesederhanaan yang dilandasi oleh petunjuk Allah lebih baik daripada kemegahan yang dibangun di atas kesombongan. Kaum Nuh memiliki bangunan-bangunan megah dan istana-istana mewah, namun semua itu hancur. Kapal Nuh yang sederhana namun dibangun atas perintah Allah, bertahan dan menyelamatkan penghuninya. Struktur kapal yang terdiri dari 3 tingkat juga melambangkan tatanan kehidupan yang harmonis. Hewan-hewan, manusia, dan burung-burung, semuanya memiliki tempatnya masing-masing, hidup berdampingan dalam keseimbangan. Ini mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan dalam kehidupan, menjaga hubungan yang harmonis antara manusia dengan makhluk lain, antara manusia dengan alam. Setelah banjir surut dan kehidupan baru dimulai, Nuh dan para pengikutnya tidak melupakan pelajaran yang mereka dapatkan. Mereka mengajarkan kepada anak cucu mereka tentang apa yang terjadi, tentang bagaimana kesombongan dan kemusyrikan membawa kehancuran,
tentang bagaimana iman dan ketaatan kepada Allah membawa keselamatan. Kisah ini diwariskan dari generasi ke generasi, menjadi peringatan abadi bagi seluruh umat manusia. Para ulama mengatakan bahwa kapal Nuh tetap berada di puncak Gunung Judi selama berabad-abad setelah banjir, sebagai tanda peringatan bagi generasi-generasi berikutnya. Orang-orang bisa melihatnya, menyentuhnya, dan mengingat peristiwa dahsyat yang pernah terjadi. Namun seiring berjalannya waktu, kayu-kayu kapal itu mulai lapuk dan hancur dimakan usia. Beberapa riwayat mengatakan bahwa sebagian kayu kapal itu diambil oleh orang-orang untuk dijadikan berkah atau untuk digunakan dalam pembangunan lainnya. Hingga hari ini, ada ekspedisi-ekspedisi yang mencoba mencari sisa-sisa kapal Nuh di gunung-gunung Ararat atau Judi. Beberapa mengklaim telah menemukan struktur yang menyerupai kapal di ketinggian tertentu. Namun tidak ada bukti yang definitif dan diterima secara universal. Yang penting bagi kita bukanlah menemukan sisa fisik kapal itu, tetapi memahami dan mengambil pelajaran dari kisah luar biasa ini. Nabi Nuh disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 43 kali, dalam berbagai surah. Ada satu surah yang secara khusus dinamai dengan namanya, yaitu Surah Nuh yang terdiri dari 28 ayat. Surah ini menceritakan secara detail tentang dakwah Nuh, penolakan kaumnya, dan akhirnya doa Nuh yang memohon agar kaum yang kafir dibinasakan. Frekuensi penyebutan nama Nuh dalam Al-Quran menunjukkan betapa pentingnya kisah ini sebagai pelajaran bagi umat manusia. Dalam berbagai ayat, Allah memuji Nuh dengan berbagai gelar. Dia disebut sebagai hamba-Mu yang bersyukur, sebagai salah satu rasul yang teguh hatinya, sebagai orang yang sangat banyak bersyukur kepada Allah. Allah juga menyampaikan salam sejahtera kepada Nuh dalam Al-Quran, satu kehormatan yang hanya diberikan kepada nabi-nabi pilihan. Allah berfirman dalam surah Ash-Shafat, salam sejahtera atas Nuh di seluruh alam. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Nabi Muhammad SAW juga sering menyebutkan Nabi Nuh dalam hadits-hadisnya. Beliau menceritakan bahwa pada hari kiamat nanti, ketika manusia mencari syafaat, mereka akan mendatangi nabi-nabi besar satu persatu. Salah satu nabi yang akan mereka datangi adalah Nabi Nuh. Ini menunjukkan kedudukan tinggi Nuh di antara para nabi. Rasulullah juga menyebutkan bahwa dalam perjalanan Isra dan Miraj, beliau bertemu dengan Nabi Nuh di salah satu langit. Nuh menyambut Rasulullah dengan hangat dan mendoakan kebaikan untuknya. Pertemuan ini menunjukkan bahwa para nabi saling mengenal dan saling mendukung satu sama lain, meskipun mereka hidup di zaman yang berbeda-beda. Mereka semua adalah saudara dalam dakwah, membawa misi yang sama, yaitu menyeru manusia kepada tauhid. Dalam konteks sejarah kenabian, Nuh menempati posisi yang sangat penting. Dia adalah nabi pertama yang diutus kepada satu kaum tertentu setelah manusia mulai menyimpang dari ajaran tauhid. Sebelum Nuh, para nabi seperti Syits, Idris, dan lainnya mengajarkan tauhid kepada seluruh umat manusia yang masih sedikit dan tinggal di satu wilayah. Namun setelah manusia berkembang biak dan tersebar, serta mulai menyimpang dengan menyembah berhala, Allah mengutus nabi-nabi kepada kaum-kaum tertentu. Nuh adalah yang pertama dalam kategori ini. Setelah Nuh, pola kenabian berlanjut dengan nabi-nabi lain yang diutus kepada kaum-kaum mereka masing-masing. Ada Nabi Hud kepada kaum Ad, Nabi Saleh kepada kaum Samud, Nabi Ibrahim kepada kaumnya di Mesopotamia, Nabi Lut kepada kaum Sodom, dan seterusnya. Setiap nabi membawa pesan yang sama dalam intinya, yaitu tauhid, namun dengan syariat yang disesuaikan dengan kondisi kaum mereka. Kisah para nabi ini memiliki pola yang mirip dengan kisah Nuh. Mereka berdakwah dengan penuh kesabaran, ditolak dan diejek oleh kaum mereka, terutama oleh para pembesar dan orang-orang kaya. Para pengikut mereka kebanyakan dari kalangan lemah dan miskin. Ketika kaum mereka terus keras kepala dalam kekafiran, Allah menurunkan azab yang memusnahkan mereka, sementara nabi dan pengikutnya diselamatkan. Pola ini berulang dalam sejarah, menjadi peringatan bahwa hukum Allah tentang azab bagi orang-orang yang zalim adalah pasti.
Namun ada perbedaan mendasar antara azab yang menimpa kaum Nuh dengan azab yang menimpa kaum-kaum lain. Azab kepada kaum Nuh bersifat global dan total, memusnahkan seluruh umat manusia kecuali yang beriman. Azab kepada kaum-kaum setelah Nuh bersifat lokal, hanya menimpa kaum tertentu di wilayah tertentu, sementara manusia di tempat lain tetap hidup. Ini menunjukkan bahwa banjir pada zaman Nuh adalah peristiwa yang unik, tidak ada bandingannya dalam sejarah manusia. Allah telah berjanji bahwa tidak akan ada lagi azab seperti banjir zaman Nuh yang memusnahkan seluruh umat manusia. Dalam tradisi Yahudi dan Kristen, disebutkan bahwa Allah membuat perjanjian dengan Nuh dan menempatkan pelangi di langit sebagai tanda perjanjian itu. Meskipun detail ini tidak disebutkan dalam Al-Quran, namun prinsipnya benar, bahwa Allah tidak akan lagi memusnahkan seluruh umat manusia dengan banjir seperti itu. Azab yang menyeluruh akan datang hanya sekali lagi, yaitu pada hari kiamat. Berbicara tentang hari kiamat, Al-Quran sering menghubungkan peristiwa banjir Nuh dengan peringatan tentang hari kiamat. Sama seperti kaum Nuh tidak percaya akan datangnya azab meskipun telah diperingatkan selama ratusan tahun, demikian pula banyak orang yang tidak percaya akan datangnya hari kiamat meskipun telah diperingatkan oleh para nabi dan rasul. Namun sebagaimana azab itu benar-benar datang kepada kaum Nuh, demikian pula hari kiamat pasti akan datang, tidak peduli seberapapun banyak orang yang mengingkarinya. Ketika hari kiamat tiba nanti, tidak akan ada kapal yang bisa menyelamatkan manusia. Tidak akan ada tempat berlindung di gunung atau di lembah. Yang akan menyelamatkan hanyalah iman dan amal saleh yang telah dipersiapkan di dunia. Orang-orang yang beriman akan masuk ke surga yang telah Allah sediakan, sementara orang-orang kafir akan masuk ke neraka. Pada hari itu, hubungan keluarga tidak akan berguna, harta tidak akan ada gunanya, kedudukan tidak akan menolong. Yang akan menolong hanyalah iman dan ketaatan kepada Allah. Kisah Nabi Nuh juga mengajarkan tentang pentingnya doa. Berkali-kali dalam kisahnya, kita melihat Nuh berdoa kepada Allah. Dia berdoa memohon pertolongan Allah agar diberi kekuatan dalam berdakwah. Dia berdoa memohon ampun atas dosa-dosanya. Dia berdoa memohon agar diberi keturunan yang saleh. Dia berdoa memohon agar kaum yang kafir dibinasakan ketika dia yakin mereka tidak akan beriman. Semua doanya dikabulkan oleh Allah. Ini mengajarkan kita untuk selalu berdoa, karena doa adalah senjata orang mukmin, adalah komunikasi langsung antara hamba dengan Tuhannya. Dalam salah satu doanya yang sangat indah, Nuh berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, orang yang masuk ke rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman laki-laki dan perempuan, dan janganlah Engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim kecuali kebinasaan." Doa ini menunjukkan keluasan hati Nuh, yang tidak hanya berdoa untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang tuanya, untuk keluarganya, untuk para pengikutnya, bahkan untuk semua orang beriman dimanapun mereka berada. Ini mengajarkan kita untuk mendoakan kebaikan tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk saudara-saudara seiman kita. Sifat-sifat mulia Nabi Nuh yang tercermin dalam kisahnya sangat banyak dan patut kita teladani. Pertama adalah kesabaran yang luar biasa, mampu bertahan dalam dakwah selama ratusan tahun tanpa menyerah. Kedua adalah konsistensi, tidak pernah berubah atau mengompromikan prinsip kebenaran. Ketiga adalah keberanian, berani menyampaikan kebenaran meskipun ditentang oleh mayoritas dan orang-orang berkuasa. Keempat adalah kelembutan, selalu berdakwah dengan cara yang baik meskipun kaumnya kasar kepadanya. Kelima adalah ketegasan, tegas dalam prinsip dan tidak ragu ketika harus mengambil keputusan sulit. Keenam adalah kepercayaan penuh kepada Allah, tawakal sempurna dalam segala urusan. Ketujuh adalah kerendahan hati, tidak pernah sombong meskipun dia adalah seorang nabi. Kedelapan adalah kasih sayang, sangat mengasihi kaumnya dan berusaha keras untuk menyelamatkan mereka. Kesembilan adalah syukur, selalu bersyukur kepada Allah dalam segala kondisi. Kesepuluh adalah prioritas yang benar, mendahulukan akhirat di atas dunia, mendahulukan perintah Allah di atas segala-galanya. Jika kita renungkan, seandainya kita berada di posisi Nuh,
Akankah kita mampu bertahan seperti dia? Bayangkan berdakwah selama puluhan tahun tanpa hasil, apalagi ratusan tahun. Kebanyakan dari kita mungkin akan menyerah setelah beberapa tahun saja. Namun Nuh tidak pernah menyerah. Ini menunjukkan kekuatan iman yang luar biasa, kecintaan kepada Allah yang mendalam, dan komitmen total terhadap misi yang diembannya. Bayangkan juga diejek dan ditertawakan setiap hari selama ratusan tahun. Setiap kali keluar rumah, orang-orang menunjuk dan mengejek. Setiap kali berdakwah, orang-orang menutup telinga dan menghina. Bagaimana perasaan kita? Kebanyakan dari kita mungkin akan patah semangat. Namun Nuh tidak pernah patah. Dia terus bangkit setiap hari dengan semangat yang sama, dengan harapan yang sama, dengan tekad yang sama. Ini adalah pelajaran luar biasa tentang mental kuat yang harus dimiliki oleh setiap pendakwah, setiap guru, setiap orang yang memperjuangkan kebenaran. Bayangkan juga harus membangun kapal raksasa dengan tangan kosong, tanpa teknologi modern, tanpa mesin-mesin canggih. Hanya dengan kapak, gergaji, dan palu sederhana, harus memotong ratusan pohon, membentuk ribuan papan, menyambungnya satu persatu, melapisinya dengan membuat 3 tingkat, membuat ruang-ruang untuk hewan dan manusia. Ini adalah pekerjaan yang sangat berat, yang memakan waktu puluhan tahun. Namun Nuh dan para pengikutnya melakukannya dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, karena mereka tahu ini adalah perintah Allah. Dalam proses membangun kapal, pasti ada hari-hari ketika mereka merasa lelah, ketika mereka bertanya-tanya apakah kapal ini benar-benar akan berguna, ketika mereka mendengar ejekan orang-orang di sekitar mereka. Namun mereka terus bekerja, karena iman mereka kepada Allah lebih kuat daripada segala keraguan. Ini mengajarkan kita bahwa dalam menjalankan perintah Allah, kita tidak boleh terpengaruh oleh ejekan atau keraguan. Kita harus terus melangkah dengan yakin, dengan percaya bahwa Allah akan memberikan hasil yang terbaik pada waktunya. Saat-saat terakhir sebelum mereka naik ke kapal pasti juga sangat menegangkan. Melihat tungku yang tiba-tiba memancarkan air, menyadari bahwa ini adalah tanda yang dijanjikan Allah, bergegas mengumpulkan semua orang dan hewan, naik ke kapal, dan menutup pintunya. Semua ini pasti dilakukan dengan perasaan campur aduk antara takut, was-was, namun juga yakin bahwa Allah akan melindungi mereka. Ketika pintu kapal ditutup dan mereka mendengar hujan mulai turun dengan derasnya, pasti ada perasaan lega bahwa mereka sudah berada di tempat yang aman, namun juga sedih memikirkan nasib orang-orang di luar yang akan binasa. Pengalaman berlayar dalam badai dahsyat selama berbulan-bulan juga pasti sangat menguji mental mereka. Diombang-ambingkan oleh gelombang raksasa, diterpa angin kencang, mendengar suara petir dan guntur yang menggelegar, tidak melihat daratan sama sekali, tidak tahu arah, tidak tahu kapan akan berakhir, semua ini pasti membuat mereka takut. Namun dengan kepemimpinan Nuh yang bijaksana, dengan iman mereka yang kuat, dengan zikir dan doa yang terus-menerus, mereka mampu bertahan. Mereka saling menguatkan satu sama lain, saling mengingatkan tentang janji Allah, saling membantu dalam merawat hewan-hewan dan menjaga kapal. Ketika akhirnya hujan berhenti dan mereka melihat cahaya matahari untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, pasti ada perasaan syukur yang luar biasa. Ketika air mulai surut dan mereka melihat puncak gunung mulai muncul, pasti ada harapan baru yang tumbuh. Ketika kapal akhirnya mendarat di Gunung Judi dan mereka bisa keluar dan menapakkan kaki di tanah kering, pasti ada rasa haru dan terima kasih yang mendalam kepada Allah yang telah menyelamatkan mereka. Momen ketika Nuh melihat anaknya tenggelam di hadapan matanya sendiri adalah salah satu momen paling menyakitkan dalam hidupnya. Sebagai seorang ayah, hatinya pasti hancur. Dia telah berusaha sekuat tenaga mengajak anaknya untuk beriman, hingga detik-detik terakhir dia masih berteriak memanggilnya untuk naik ke kapal. Namun anaknya memilih untuk menolak. Nuh harus merelakan anaknya pergi, harus menerima bahwa hidayah adalah hak Allah, bahwa dia sudah berusaha maksimal namun hasilnya di luar kendalinya. Ini adalah pelajaran yang sangat berat namun sangat penting tentang ikhlas dan tawakal. Dialog antara Nuh dengan anaknya di saat-saat terakhir itu sangat menyentuh. Nuh dengan penuh kasih sayang memanggilnya,
"Hai anakku." Namun anaknya dengan sombong menjawab bahwa dia akan mencari perlindungan sendiri. Nuh mengingatkannya bahwa tidak ada pelindung dari azab Allah, namun anaknya tetap keras kepala. Kemudian datang gelombang yang memisahkan mereka. Selesai sudah hubungan ayah dan anak di dunia ini. Mereka akan bertemu lagi di hari kiamat nanti, namun di tempat yang berbeda. Nuh akan berada bersama orang-orang beriman di surga, sementara anaknya akan bersama orang-orang kafir di neraka. Setelah peristiwa itu, Nuh sempat berdoa kepada Allah mempertanyakan nasib anaknya. Namun Allah mengingatkannya bahwa anaknya itu bukanlah bagian dari keluarganya yang saleh. Nuh langsung bertobat dan memohon ampun. Ini menunjukkan adab seorang nabi dalam berinteraksi dengan Allah. Ketika Allah memberikan teguran, dia langsung menerimanya dengan rendah hati dan bertobat. Dia tidak berdebat atau mempertahankan pendapatnya. Ini adalah pelajaran tentang adab yang harus kita miliki dalam beribadah dan berdoa kepada Allah. Hikmah di balik tenggelamnya anak Nuh adalah untuk mengajarkan kepada seluruh umat manusia bahwa keimanan tidak bisa diwariskan melalui garis keturunan. Tidak ada jaminan bahwa anak seorang nabi akan otomatis menjadi orang saleh. Setiap individu bertanggung jawab atas pilihan imannya sendiri. Ini juga mengajarkan bahwa ikatan darah tidak ada artinya jika tidak ada ikatan iman. Di sisi Allah, keluarga yang sejati adalah keluarga berdasarkan iman, bukan berdasarkan darah. Begitu juga dengan istri Nuh yang tidak beriman. Allah menjadikan istri Nuh dan istri Nabi Lut sebagai contoh bagi orang-orang kafir. Meskipun mereka adalah istri-istri Nabi, namun karena mereka tidak beriman dan bahkan mengkhianati suami mereka, maka mereka termasuk penghuni neraka. Kedudukan sebagai istri Nabi tidak memberikan jaminan keselamatan jika tidak disertai dengan iman dan amal saleh. Ini adalah pelajaran bahwa setiap orang, laki-laki atau perempuan, dari keluarga manapun, dari suku apapun, akan dihisap berdasarkan iman dan amalnya sendiri. Di sisi lain, Allah juga memberikan contoh istri Fir'aun, Asiyah, dan Maryam binti Imran, sebagai contoh bagi orang-orang yang beriman. Asiyah adalah istri penguasa paling zalim, Fir'aun, namun dia tetap beriman kepada Allah meskipun harus menghadapi siksaan dari suaminya sendiri. Maryam adalah wanita yang menjaga kesuciannya dan taat kepada Allah meskipun dia menghadapi fitnah dari kaumnya. Kedua wanita ini menunjukkan bahwa iman yang kuat bisa tumbuh di mana saja, bahkan di lingkungan yang paling buruk sekalipun. Perbandingan antara istri Nuh dengan Asiyah, dan anak Nuh dengan Ibrahim, memberikan pelajaran yang sangat berharga. Istri Nuh hidup bersama seorang nabi, mendengar dakwahnya setiap hari, menyaksikan kesabaran dan ketaatannya kepada Allah, namun hatinya tetap tertutup. Asiyah hidup bersama Fir'aun yang mengklaim dirinya Tuhan, yang sangat zalim dan kejam, namun hatinya tetap terbuka untuk menerima kebenaran. Anak Nuh adalah anak kandung seorang nabi, dibesarkan dalam rumah kenabian, namun dia memilih kekafiran. Ibrahim adalah anak Nabi Ibrahim, dibesarkan dalam lingkungan yang penuh dengan penyembahan berhala, namun dia memilih untuk mengikuti ajaran ayahnya dan menjadi nabi. Ini semua menunjukkan bahwa hidayah adalah pemberian Allah, bukan hasil dari lingkungan atau keturunan semata. Setelah banjir surut dan kehidupan baru dimulai, tugas Nuh belumlah selesai. Dia harus mengajarkan kepada generasi baru tentang tauhid, tentang syariat Allah, tentang cara hidup yang benar. Dia harus memastikan bahwa kesalahan kaum sebelumnya tidak terulang lagi. Dia mengajarkan mereka untuk tidak membuat patung atau berhala, untuk tidak menyembah selain Allah, untuk selalu bersyukur kepada Allah atas nikmatnya, untuk hidup dengan sederhana dan tidak sombong, untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan. Generasi pertama setelah banjir adalah generasi yang sangat saleh. Mereka semua beriman kepada Allah, mereka semua taat kepada syariat. Mereka telah menyaksikan atau mendengar secara langsung dari orang tua mereka tentang azab yang dahsyat yang menimpa kaum yang kafir. Kisah banjir besar itu masih segar dalam ingatan mereka, menjadi pengingat yang kuat agar mereka tidak menyimpang dari jalan yang benar. Kapal yang terdampar di Gunung Judi menjadi saksi bisu yang bisa mereka lihat,
pengingat nyata tentang apa yang telah terjadi. Namun seiring berjalannya waktu, generasi berganti generasi, ingatan tentang peristiwa itu mulai memudar. Yang tadinya pengalaman langsung menjadi cerita dari orang tua, lalu menjadi cerita dari kakek, lalu menjadi legenda dari nenek moyang. Semakin jauh jaraknya dari peristiwa itu, semakin lemah juga pengaruhnya terhadap perilaku manusia. Namun demikianlah sifat manusia, cenderung lupa dan lalai jika tidak terus diingatkan. Itulah sebabnya Allah terus mengutus nabi-nabi setelah Nuh untuk mengingatkan manusia, untuk memperbaharui ajaran tauhid, untuk meluruskan kembali ketika manusia mulai menyimpang. Setiap periode memerlukan pengingat, setiap generasi memerlukan pembimbing. Dari Nuh ke Hud, dari Hud ke Saleh, dari Saleh ke Ibrahim, dari Ibrahim ke Musa, dari Musa ke Isa, dan akhirnya ke Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi dan rasul terakhir. Nabi Muhammad adalah penutup para nabi. Setelah beliau tidak akan ada lagi nabi atau rasul yang diutus. Namun ajaran beliau akan tetap terjaga hingga hari kiamat melalui Al-Quran yang dijamin kesuciannya oleh Allah, dan melalui hadis-hadis yang diriwayatkan dengan sistem sanad yang sangat ketat. Setiap muslim berkewajiban untuk mempelajari, memahami, dan mengamalkan ajaran Nabi Muhammad, serta menyampaikannya kepada orang lain. Dengan demikian, tugas dakwah yang dilakukan oleh Nuh dan para nabi lainnya, dilanjutkan oleh umat Nabi Muhammad hingga akhir zaman. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kita adalah bagian dari generasi yang hidup di akhir zaman. Kita adalah umat Nabi Muhammad, pewaris risalah para nabi. Kisah Nabi Nuh bukan hanya cerita masa lalu, tetapi adalah pelajaran hidup untuk kita hari ini. Kita harus mengambil ibrah dari kesabaran Nuh, dari konsistensinya, dari keberaniannya, dari kepercayaannya kepada Allah. Kita harus menjauhi kesalahan kaum Nuh, yaitu kesombongan, cinta dunia yang berlebihan, dan menolak kebenaran karena ikut-ikutan mayoritas. Di zaman ini, kita melihat banyak sekali godaan yang bisa menyesatkan kita. Kemajuan teknologi, kemudahan hidup, kenikmatan duniawi yang melimpah, semua ini bisa membuat kita lupa kepada Allah jika kita tidak waspada. Kita juga melihat banyak pemikiran-pemikiran yang menyesatkan, ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Islam, gaya hidup yang merusak akhlak, semua ini tersebar dengan sangat cepat melalui media sosial dan internet. Kita harus selalu waspada dan menjaga iman kita. Sama seperti Nuh yang terus berdakwah meskipun ditolak, kita juga harus terus menyebarkan kebaikan meskipun tidak semua orang menerimanya. Kita tidak boleh putus asa atau menyerah. Kita harus terus berbuat baik, terus mengajak kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, dengan cara yang bijaksana dan penuh hikmah. Kita harus sabar menghadapi ejekan atau penolakan, karena itulah yang dialami oleh para nabi sebelum kita. Sama seperti Nuh yang mempersiapkan kapal jauh sebelum banjir datang, kita juga harus mempersiapkan bekal untuk akhirat jauh sebelum kematian datang. Kematian bisa datang kapan saja, tanpa peringatan. Ketika malaikat maut datang, tidak ada yang bisa menunda atau menolaknya. Yang bisa kita lakukan adalah mempersiapkan diri dari sekarang dengan memperbanyak amal saleh, menjauhi maksiat, bertobat dari dosa-dosa, dan terus memperbaiki diri. Kapal Nuh yang menyelamatkan penghuninya dari banjir, adalah simbol dari iman dan amal saleh yang akan menyelamatkan kita dari azab neraka. Kita harus membangun kapal iman kita dengan kokoh, dengan ilmu yang benar, dengan amal yang ikhlas, dengan akhlak yang mulia. Kita harus mengisinya dengan zikir, dengan doa, dengan sedekah, dengan puasa, dengan salat malam, dengan segala amal kebajikan. Ketika hari kiamat tiba, kapal iman inilah yang akan membawa kita melintasi sirat yang lebih tajam dari pedang dan lebih halus dari rambut, menuju ke surga yang telah Allah janjikan. Jangan sampai kita seperti anak Nuh yang sombong dan merasa bisa menyelamatkan diri dengan usahanya sendiri tanpa pertolongan Allah. Jangan sampai kita seperti istri Nuh yang hidup bersama orang saleh namun hatinya tidak beriman. Janganlah kita seperti kaum Nuh yang diberi peringatan ratusan tahun namun tetap keras kepala hingga akhirnya binasa.
Mari kita menjadi seperti para pengikut Nuh yang setia, yang mau mengorbankan kenyamanan dunia demi kebenaran, yang sabar menghadapi ujian, dan yang akhirnya diselamatkan oleh Allah. Saudara-saudaraku, setiap hari adalah kesempatan baru untuk memperbaiki diri. Setiap nafas yang kita hirup adalah nikmat dari Allah yang harus kita syukuri. Setiap momen adalah kesempatan untuk beramal saleh. Jangan sia-siakan waktu yang Allah berikan kepada kita. Kaum Nuh diberi waktu ratusan tahun untuk bertobat, namun mereka sia-siakan. Kita tidak tahu berapa lama lagi waktu kita di dunia ini. Mungkin besok, mungkin minggu depan, mungkin tahun depan, ajal sudah menjemput kita. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan setiap kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pelajaran terpenting dari kisah Nabi Nuh adalah tentang kemenangan akhir orang-orang yang beriman. Meskipun mereka minoritas, meskipun mereka diejek, meskipun mereka menghadapi berbagai kesulitan, pada akhirnya merekalah yang menang. Kemenangan sejati bukanlah kemenangan di dunia yang sementara ini, tetapi kemenangan di akhirat yang kekal abadi. Kaum Nuh mungkin merasa menang ketika mereka berhasil menolak Nuh dan mempertahankan cara hidup mereka. Namun kemenangan mereka hanya sesaat. Ketika banjir datang, semua kekuatan, kekayaan, dan kesombongan mereka tidak ada gunanya. Sementara Nuh dan pengikutnya yang dianggap lemah, justru merekalah yang diselamatkan dan menjadi pemenang sejati. Demikian pula di akhirat nanti. Orang-orang yang di dunia dianggap sukses karena memiliki harta melimpah, kedudukan tinggi, dan kenikmatan duniawi, namun mereka kafir atau fasik, mereka akan menjadi orang-orang yang paling merugi. Sementara orang-orang yang di dunia mungkin miskin, tidak memiliki kedudukan, bahkan diejek dan direndahkan, namun mereka beriman dan beramal saleh, merekalah yang akan menjadi orang-orang yang paling beruntung, memasuki surga yang penuh dengan kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbayangkan oleh hati manusia. Kisah Nabi Nuh mengajarkan kita untuk tidak menilai sesuatu dari penampilan luarnya saja, tetapi dari hakikat sebenarnya. Kapal Nuh yang dibangun di tengah gurun terlihat tidak masuk akal dan menjadi bahan ejekan. Namun ketika banjir datang, kapal itulah yang menyelamatkan. Demikian pula, amal-amal saleh yang kita lakukan mungkin terlihat tidak berarti di mata manusia, mungkin tidak dihargai, bahkan mungkin diejek. Namun di sisi Allah, amal-amal itu sangat berharga dan akan menjadi penyelamat kita di akhirat. Saudara-saudaraku, marilah kita menjadikan kisah Nabi Nuh sebagai cambuk bagi diri kita untuk terus memperbaiki diri, untuk lebih sabar dalam menghadapi ujian, untuk lebih konsisten dalam beribadah, untuk lebih berani menyuarakan kebenaran, untuk lebih peduli kepada sesama, untuk lebih bersyukur kepada Allah, dan untuk lebih mempersiapkan diri menghadapi pertemuan dengan Allah di akhirat kelak. Marilah kita berdoa kepada Allah sebagaimana Nuh berdoa, "Ya Allah, ampunilah kami, orang tua kami, keluarga kami, dan semua orang mukmin laki-laki dan perempuan. Ya Allah, kuatkanlah iman kami, lapangkanlah dada kami untuk menerima kebenaran, sabarkanlah kami dalam menghadapi ujian, dan matikanlah kami dalam keadaan beriman. Ya Allah, jauhkanlah kami dari sifat-sifat tercela kaum Nuh, yaitu kesombongan, keras kepala, dan cinta dunia yang berlebihan. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami sifat-sifat mulia Nabi Nuh, yaitu kesabaran, konsistensi, keberanian, dan kepercayaan penuh kepadamu. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk hamba-hamba-Mu yang bersyukur sebagaimana Engkau menjadikan Nuh sebagai hamba yang bersyukur. Ya Allah, selamatkanlah kami dari azab dunia dan azab akhirat. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surga-Mu bersama para nabi, para sidikin, para syuhada, dan orang-orang saleh. Dan itu adalah sebaik-baik teman. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku, demikianlah kisah lengkap Nabi Nuh alaihi salam, kisah tentang kesabaran yang luar biasa, tentang iman yang teguh, tentang dakwah yang tidak mengenal lelah, tentang ujian yang sangat berat, dan tentang penyelamatan yang penuh mukjizat.
Kisah tentang Bahtera Agung yang dibangun di tengah gurun dan banjir dahsyat yang mengubah wajah dunia selamanya. Kisah yang penuh dengan pelajaran berharga untuk kita semua, yang relevan untuk setiap zaman, termasuk zaman kita hari ini. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu istiqomah dalam keimanan, sabar dalam menghadapi ujian, dan terus memperbaiki diri. Semoga Allah memberikan kita taufik dan hidayahnya, menjaga kita dari kesesatan, dan mengumpulkan kita bersama para nabi dan orang-orang saleh di surganya yang kekal abadi. Semoga Allah menjadikan kita sebagai pewaris risalah para nabi, yang menyebarkan kebaikan dan kebenaran di muka bumi ini, hingga datang ajal menjemput kita dalam keadaan yang terbaik. Jika kalian mendapatkan manfaat dari video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share kepada saudara-saudara kalian yang lain, agar mereka juga bisa mengambil pelajaran dari kisah mulia ini. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video inspiratif lainnya tentang kisah para nabi dan tokoh-tokoh Islam. Tuliskan di kolom komentar pelajaran apa yang paling berkesan bagi kalian dari kisah Nabi Nuh ini. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa bagi kami agar bisa terus menyajikan konten-konten yang bermanfaat. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan kasiran atas perhatian kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.